wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita ini merupakan sistem biologis yang digunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi pada wanita ini terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang kita bahas adalah genitalia. Genitalia terbagi menjadi dua, yaitu genitalia interna dan juga genitalia eksterna. Genitalia eksterna. Genitalia eksterna ini tempatnya berada di luar. Bagian-bagiannya yaitu mons pubis, klitoris, uretra tempat keluarnya urin, labia mayor, labia minor, vagina, perineum, dan juga anus. Di genitalia eksterna ini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan juga kelenjar skin. Kelenjar Bartholin ini berada di sisi-sisi vagina, fungsinya untuk melumasi vagina. Sedangkan kelenjar skin berada di samping uretra, fungsinya sama seperti kelenjar Bartholin, yaitu mengeluarkan selaput lendir. Selanjutnya yang kita bahas adalah genitalia interna. Genitalia interna ini adalah alat kelamin yang tidak tampak di luar karena tempatnya berada di bagian dalam. Bagian-bagiannya terdiri dari uterus atau yang disebut dengan rahim, yaitu fungsinya sebagai tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin. Di uterus ini terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan paling dalam disebut dengan endometerium, lapisan paling tengah disebut dengan myometerium, lapisan paling luar disebut dengan perimeterium. Selanjutnya adalah ovarium. Ovarium ini merupakan tempat pematangan sel telur dan sebagai tempat terbentuknya hormon seksual pada wanita seperti estrogen dan progesteron. Selanjutnya adalah tuba fallopi. Tuba fallopi ini merupakan jalur sel telur yang dari ovarium menuju ke uterus saat terjadi ovulasi. Di tuba fallopi ini juga merupakan tempat bertemunya antara sel telur dan juga sel sperma. Selanjutnya adalah serviks. Serviks merupakan tempat terbentuknya selaput lendir yang fungsinya untuk membantu sel sperma masuk melalui vagina. Yang kita bahas adalah pelvis mayor atau tulang panggul bagian keras. Tulang panggul atau pelvis mayor ini dibentuk oleh 4 buah tulang. Yang pertama yaitu tulang pangkal paha atau os coxae, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os coccygeus. Nah, di tulang os coxae ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu os ilium atau tulang usus, yang kedua adalah os isium atau tulang duduk, dan yang ketiga adalah os pubis atau tulang kemaluan. Dilihat dari acetabulum. Nah, di os coxae ini terjadi penebalan tulang yang dinamakan crista iliaca. Lalu di depannya ada tonjolan tulang yang dinamakan spina iliaca anterior superior. Di bawahnya lagi ada spina iliaca anterior inferior. Lalu di belakangnya ada tonjolan tulang lagi dinamakan dengan spina iliaca posterior superior. Di bawahnya spina iliaca posterior inferior. Lalu di bawahnya lagi ada cekungan yang dinamakan dengan incisura ischiadica mayor. Di bawah incisura ischiadica mayor ini terdapat sebuah tonjolan tulang yang dinamakan spina ischiadicum. Selanjutnya adalah tulang duduk atau os isium. Di os isium ini terdapat lubang pada tulang atau foramen obturatoria. Di tulang duduk inilah yang menopang badan kita ketika duduk. Selanjutnya adalah os pubis. Di os pubis ini ada
Lalu ada ramus superior osis pubis. Lalu ada ramus inferior osis pubis. Lalu di sini di os coxa ini terdapat sebuah lajur yang dinamakan dengan linea terminalis. Selanjutnya adalah tulang kelangkang atau os sacrum. Nah, tulang kelangkang atau os sacrum ini merupakan 5 ruas tulang yang menyatu. Di tonjolan pada tulang yang di atas ini dinamakan dengan promontorium. Lalu lubang selanjutnya yang kita bahas adalah pelvis minor yang dibentuk oleh otot-otot ligamentum. Yang pertama ada ligamen. Ligamen yang pertama adalah ligamen sacroiliaca. Nah, posisi dari ligamen sacroiliaca itu berada di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Yang kedua ada ligamen sacrospinosum. Jadi letak dari ligamen sacrospinosum itu berada di tulang sakrum ke spina ischiadica. Selanjutnya ada ligamen sacrotuberosum. Nah, posisi dari ligamen sacrotuberosum ini berada di tulang sakrum ke tuber ischiadica. Selanjutnya ada ligamen pubicum. Nah, ligamen pubicum ini berada di depan tulang coxae kiri dan kanan. Selanjutnya ada ligamen yang berada di dekat sakrum, tepatnya di linea terminalis, dinamakan dengan ligamen iliolumbal dan ligamen sacroiliaca anteriora. Sedangkan di permukaan sakrum bagian depan itu sendiri dinamakan dengan ligamen longitudinal anterius, dan di bawahnya ada ligamen sacrotuberal dan sacrospinal. Kemudian di belakang permukaan sakrum ada ligamen yang dinamakan dengan ligamen supraspinal. Kemudian di depan bagian pubikum atau di dekat pubikum ada ligamen yang dinamakan dengan ligamen inguinale. Sedangkan di pubis itu sendiri dinamakan dengan ligamen pubicum superius dan pubicum inferius. Selanjutnya ada ligamen pada membrana atau foramen dinamakan dengan ligamen membrana obturatoria. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot atau musculus panggul bagian luar ini. Yang pertama ada namanya bulbus spongiosus yang melingkari vagina. Ada juga otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus dinamakan dengan musculus ischiococcygeuus dan musculus iliococcygeus. Selanjutnya ada musculus ischiocavernosus. Ada musculus perinetransversus superficialis. Selanjutnya ada musculus levatorani, ada musculus sphincter ani externus. Ada juga musculus gluteus maximus. Selanjutnya ada musculus perinetransversus profundus. Dan yang terakhir adalah musculus coccygeus. Selanjutnya yang kita bahas adalah jenis atau bentuk-bentuk panggul. Bentuk panggul ini terbagi menjadi 4, yaitu bentuk panggul yang pertama adalah ginekoid, yang kedua adalah android, yang ketiga adalah antropoid, dan yang keempat adalah platypeloid. Yang pertama jenis panggul ginekoid. Jenis panggul seperti ini bentuknya hampir mirip seperti lingkaran. Dan spina ischiadicanya ini tumpul dan tidak menonjol. Lalu arcus pubisnya ini membulat. Jenis panggul seperti inilah yang banyak ditemukan. Sekitar 41% perempuan memiliki jenis panggul seperti ini. Yang kedua adalah jenis panggul android. Jenis panggul android ini bentuknya hampir mirip seperti hati.
Lalu sakrumnya ini cenderung datar dan tidak melengkung. Nah, spina ischiadicanya ini lebih menonjol. Jenis panggul seperti ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki, yaitu sekitar 33%. Jika wanita memiliki jenis panggul seperti ini, maka akan mempersulit jalannya persalinan. Yang ketiga adalah jenis panggul antropoid. Jenis panggul antropoid ini bentuknya hampir mirip seperti segitiga. Lalu diameter transversal terbesarnya itu berada di posterior dekat sakrum. Lalu spina ischiadicanya ini tidak menonjol. Jenis panggul seperti ini lebih banyak ditemukan pada pria. Jika wanita memiliki panggul seperti ini, yaitu wanita yang memiliki tubuh yang tinggi besar. Yang terakhir adalah jenis panggul platypeloid. Jenis panggul platypeloid ini bentuknya hampir mirip seperti opal. Lalu sakrumnya itu cenderung datar. Dan transversalnya itu lebih besar daripada anterior posteriornya. Jenis panggul seperti ini cenderung atau jarang ditemukan pada wanita maupun pria. Tahap pemeriksaan distansia spinarum. Jadi, distansia spinarum ini adalah pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Jadi, jarak normnya yaitu 23 sampai dengan 26 cm. Yang kedua yaitu distansia cristarum. Nah, distansia cristarum ini adalah pemeriksaan yang dilakukan pada crista iliaca dextra dan sinistra. Jadi jarak normalnya yaitu 26 sampai dengan 29 cm. Yang ketiga yaitu conjugata externa. Jadi conjugata externa ini adalah pemeriksaan yang dilakukan pada ujung simplicis pubis dan ujung processus spinosus, ruas tulang lumbal kelima. Jadi jaraknya yaitu 18 sampai dengan 20 cm. Yang terakhir yaitu pemeriksaan lingkar panggul. Jadi pemeriksaan lingkar panggul ini dimulai dari atas simplicis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior sepihak dan melingkari keseluruhan panggul. Jadi jarak normalnya yaitu 80 sampai dengan 90 cm. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.